Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, tsumma salatu wassalamu ala nabiyyin mustafa, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi dalam kegiatan RGM Podcast dengan topik Bina Sehat, bincang-bincang kesehatan, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membersamai kita Dr. Oski Iliandri. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Dr. Oski sudah berhadir di tengah-tengah kita. Alangkah baiknya kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dokter? Alhamdulillah. Aku kangen banget kalian jenengan dokter. Udah lama, 2 tahun nggak ketemu, 2 tahun nggak ngobrol lagi seperti ini. Padahal dulu tuh rutin, hampir 2 minggu sekali ngobrol, bahas ya buat topik-topik buat pendengar. Terus datang badai COVID, terus datang badai skripsi, akhirnya nggak kepikiran lagi untuk, dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa bertemu kembali dokter. Alhamdulillah, ya. Sehat nggak dokter ya? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Nah dokter, pada kesempatan di sore ini ya, ini adalah kegiatan bincang kesehatan yang pertama dokter di tahun ini. Jadi jenengan adalah tamu pertama. Gimana rasanya dokter datang lagi di studio kita dokter? Waduh, ya seperti seperti terlahir kembali. Iya. Masya Allah. Nah pada sore ini kita akan menarik pian untuk membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang diet. Nah, kenapa? Saya punya beberapa teman itu mengeluh gitu. Jadi program diet dia itu gagal, ya nggak istiqomah, dikarenakan mereka itu punya pemikiran kalau diet itu harus meninggalkan semua makanan gitu. Kemudian olahraganya harus gencar. Nah, apakah nanti benarnya memang seperti itu? Bahkan saya punya kenalan, beliau itu sampai untuk menurunkan berat badan itu nggak makan nasi selama 4 bulan. Jadi masya Allah. Tapi memang hasilnya jadi kurus, tapi kayak malah kelihatan kayak orang sakit gitu dokter. Nah, tujuan kita ngundang pian ke sini di kesempatan kali ini, kita ingin bertanya-tanya dokter tentang menggali ilmu terkait diet. Jadi judul podcast di kesempatan ini diet tipis-tipis tapi efektif dokter. Ya, bagaimana diet itu ringan tapi bisa menghasilkan keefektifan yang terlihat gitu di badan atau di tubuh orang yang diet. Pertanyaan pertama dokter, sebetulnya di ilmu kedokteran ini diet itu menjadi ilmu atau disiplin ilmu tersendiri yang dibahas secara mendetail, atau ilmu diet ini itu berdasarkan pengalaman orang-orang, ya percobaan orang-orang, ya karena saya perhatikan ilmu diet antara satu orang dan lain itu beda-beda. Misalkan si A cara dietnya seperti ini. Si B cara dietnya seperti ini. Beda-beda dokter. Nah, ada yang boleh makan, ada yang nggak boleh makan. Nah, secara ilmu kedokteran itu seperti apa? Apakah ada disiplin ilmu tersendiri untuk membahas diet ini? Itu pertanyaan pertama dokter. Ya. Terima kasih Ustaz Naim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi pada sore hari ini kita mengawali akhir tahun ini dengan membuka acara bincang kesehatan ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa rutin kembali insyaallah. Insyaallah. Pas sebulan sekali atau sebulan 2 kali, ya terserah nanti Ustaz Naim yang menjadwalkan. Ya, dan saya lihat Ustaz Naim ini mungkin karena diet ya, kok sekarang lebih cerah wajahnya. Nasihat antum yang saya pegang sampai hari ini itu jogging 2 hari sekali. Sampai hari ini masih saya lakukan dokter. Padahal yang menasihati tidak seperti itu.
Iya, iya. Itu masih Iya. rutin. Mungkin persiapan anu ini ya, yang persiapan khitbah yang Wes. pertama dan kedua. Ganti status. Oke, kita kembali ke topik ya. Oke, betul. Jadi Ustaz Naim, jadi ilmu diet ini kalau boleh dikatakan itu bisa kita iakan bahwasanya diet itu masuk dalam ilmu tersendiri dalam bidang kedokteran, atau secara garis besar sebetulnya semua ilmu diet ini sebetulnya juga bisa berada di dalam disiplin ilmu yang ada di kedokteran itu sendiri yang Iya. misalnya anatomi, fisiologi, histologi, biokimiawi dan sebagainya ya. Kalau secara khusus maka ilmu diet ini biasanya kita masukkan ke dalam ilmu gizi. Ilmu gizi. Ilmu gizi kan. Ilmu gizi ini atau nutrisi, ilmu nutrisi itu atau dalam keahliannya kita sebut sebagai orang yang ahli di bidang gizi, ini kita sebut nutrisionis ya. Ilmu gizi, dan ilmu gizi ini ada yang gizi ilmu secara basic, ilmu dasar, atau ilmu yang terapan klinik ya. Kalau dia ini ilmu yang basic di dalam ilmu kedokteran, maka dia berada di bawah ilmu biokimiawi ya. Tapi kalau dia ini ilmu terapan, maka seseorang dokter umum akan menempuh pendidikan khusus lagi untuk mempelajari terkait ilmu gizi ini dalam bentuk gizi klinik. Gizi klinik. Spesialis gizi kliniknya. Dan dia memperhitungkan diet apa yang cocok untuk penderita diabetes, diet cocok apa yang cocok untuk penderita obes. Oh, setiap penyakit tertentu tuh beda-beda. Beda-beda. Nah, Oh, iya. gizi klinik namanya ya. Jadi di sini istilahnya kalau dibilang ilmu teknik itu teknik, teknik gizi ya. Adapun secara ilmu dasar dia berada di dalam naungan ilmu biokimia, biasanya demikian. Itu. Jadi secara khusus itu kita masukkan ke dalam ilmu gizi. Kemudian di dalam ilmu gizi itulah nanti akan muncul pembahasan-pembahasan terkait diet ini, diet itu dan sebagainya. Nah, kemudian ilmu gizi ini itu mempunyai kompetensi untuk menentukan berapa seseorang itu asupan diet kalorinya, asupan proteinnya, berapa miligram dan sebagainya, itu berada di bawah naungan ilmu gizi klinik. Dan biasanya spesialis yang seperti ini di belakangnya ada SPGZ, Iya. spesialis gizi klinik atau GK biasanya, spesialis gizi klinik. Jadi misal seseorang yang tahu gimana caranya, apa betul diet saya ini demikian dan demikian, maka itu ada di ranahnya ilmu spesialis gizi klinik. Cuman memang jarang sekarang ya, kecuali di rumah sakit yang besar. Demikian Ustaz Naim. Nah, berarti setiap orang itu cara dietnya sangat bermungkin beda-beda itu. Sangat mungkin ya, sangat spesifik, tidak bisa disamakan tiap orang. Nah, iya. Itu jadi memang diet itu kan di luar kan macam-macam ya. Ada diet keto, ada diet karbo, ada diet ini dan itu dan sebagainya. Dan itu semuanya memang beberapa orang kadang-kadang mengalami gangguan. Iya. Cuman tidak terekspos ya. Yang terekspos yang tampak di medsos-medsos itu ya, sebelum dan setelah. Ya. Setelah Now and then ya, sebelum diet, kemudian setelah diet, kemudian jadi viral. Wah, ini diet Hughes ya, yang atau diet rendah lemak, atau akhirnya karena viralnya semacam itu. Model viralnya. Tapi ternyata ketika dicobakan ke orang lain, belum tentu hasilnya sama. Berhasil. Bahkan bisa jadi ngerusak. Oh, malah bisa ngerusak. Bisa merusak. Nah, ya, jadi nanti itu perlu, makanya seseorang mungkin seperti seseorang yang belajar ilmu Google gitu ya. Ya. Waduh, sakit apa ya? Saya kok sakit kepala, sering sakit kepala. Dia cari info. Ternyata waduh, jangan-jangan kena kanker otak lo ya. Jangan-jangan kena ini itu dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya dia mencari pengobatan sesuai dengan ilmu Google-nya tadi ya. Oh, berarti kalau kanker otak harus minum ini, makan ini. Padahal ternyata bukan kanker, tapi belum tentu. Tapi mungkin sakit karena otot, mungkin matanya minus dan sebagainya. Jadi memang untuk diet-diet semacam ini memerlukan supervisi khusus sebetulnya ya. Minimal konsultasi dokter.
Minimal, kalaupun bukan spesialis, minimal konsultasi dengan dokter umum. Demikian dokter. Berarti setiap orang ya kalau mau dia diet, sebelum dia diet berarti harus datang ke dokter dulu minimal. Iya, betul. Contoh misalnya seseorang mau diet seorang diabetes gitu ya. Ya. Dia membaca harus ini bagus diet tinggi rendah lemak, ada itu. Rendah lemak. Dia membaca rendah lemak itu bisa mengurangi kemungkinan diabetes dan sebagainya. Padahal ternyata dengan rendah lemak dia akan meningkatkan karbonya. Nah, itu. Jadi ada model jenis namanya diet ketogenik namanya. Iya. Nah, ketogenik itu diet makan lemak, banyak makan lemak. Malah makan lemak. Lemaknya diperbanyak. Tapi gulanya atau karbohidratnya dikurangi. Ya. Nah, bagi orang penderita diabetes ini bahaya ya. Akhirnya dia diet tinggi lemak, rendah lemak. Sorry. Jadi ada diet rendah lemak. Ultra low fat. Ya, jadi dia makan sedikit lemak sekali, bukan diet keto ya. Dia makan kebalikannya keto ini ya. Dia makan rendah lemak dan tinggi karbohidrat. Oh, karbohidrat. Nah, jadi akhirnya dia makan nasi, makan ini, makan itu tanpa mempertimbangkan nasihat dari seorang ahli gizi atau seorang dokter. Akhirnya dia meningkat gulanya. Nah, ini jadi perlu hati-hati betul ini. Maksudnya rendah lemak ini seperti apa? Maksudnya dari tinggi lemak ini seperti apa? Demikian. Masya Allah. Nah, kemudian dokter, berarti ilmu diet ini memang pembahasannya luas sekali. Iya, betul. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang dokter Oski tahu atau mungkin pengalaman, bagaimana sih diet yang baik yang bisa dilakukan oleh seseorang gitu dokter? Iya. Diet yang baik itu kalau kita kembali ke agama ya. Iya. Ustaz Naim ya. Diet itu sih macam-macam ya Ustaz Naim ya. Ada model diet rendah lemak tadi ya. Ada yang model tinggi lemak ya, ada yang kita sebut sebagai diet keto dan sebagainya. Ada diet paleo. Jadi orang ini makan seperti manusia purba, paleolitik. Di zaman paleolitikum gitu. Paleo itu berarti kan zaman purba ya. Dia tidak mau makan sesuatu yang dimasak mentahan ya. Jadi dia tidak mau makan gula, dia tidak mau bagus ya. Dia tidak mau makan susu dan lain sebagainya. Dia makan hanyalah seperti manusia purba ya. Buah-buahan ya. Kemudian ikan, bahkan saya protein mentah ya. Iya, protein kalau mentah ada lagi, diet mentah ada lagi. Ini masih dimasak. Nanti yang diet mentah ada lagi raw diet namanya. Jadi makanan yang mentah saja. Ikan pun itu diet raw, diet makanan mentah. Kalau ini diet paleo beda lagi. Diet paleo masih dimasak, tapi tidak mau yang bahan hasil pertanian, tidak mau dia. Padi-padian tidak mau. Dia cuma makanan yang kira-kira orang zaman dahulu itu makan seperti apa. Berburu ayam, mungkin ya berburu kambing, berburu sapi, seperti itu. Orang seperti itu makannya, dia makannya seperti itu. Ya, bisa dipanggang tapi tidak pakai minyak, gitu nih. Dipanggang tapi tidak pakai minyak. Persis seperti orang zaman dulu, macam-macam. Nah, kalau kalau kita ngomong mana yang lebih baik, tentu pakai aturan, tentu subjektif ya. Ustaz Naim, tentu subjektif ya. Subjektivitas saya mengatakan bahwasanya diet yang baik, tapi tentu saja subjektivitas saya didukung dengan data-data. Teori juga. Teori, karena kita sebagai ilmuwan ketika mengejat sesuatu itu lebih baik daripada yang lain, tentu berdasarkan fakta-fakta. Ya, jadi apakah diet keto, diet arbo itu potensi mempunyai mempunyai potensi untuk terjadi bukan penyalahgunaan ya, salah guna ya. Jadi kondisinya nggak tepat, caranya nggak tepat karena kurangnya informasi, akhirnya dia menggunakan. Nah, kalau menurut saya yang paling baik untuk digunakan dan selama ini sudah sering kita lakukan
orang Islam sering melakukan, orang yang beragama lain juga sering melakukan adalah diet yang bernama intermittent fasting. Puasa intermittennya. Jadi kalau kita melihat istilah puasa di teks-teks kedokteran, puasa religius ya, itu mungkin akan tidak dimasukkan ya. Oh, ini orang Islam puasa Senin Kemis, tidak ada orang puasa, orang Yahudi puasa Yom Kippur, puasa ngeblank, puasa macam-macam orang puasa, itu tidak akan masuk ke dalam teks kedokteran. Tapi yang masuk ke dalam teks kedokteran adalah yang kita sebut sebagai intermittent fasting. Puasa intermittent. Intermittent itu artinya berjangka. Kadang puasa, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Nah ini. Jadi intermittent fasting ini sangat bagus karena dia sudah terbukti ribuan tahun. Umurnya ribuan tahun sebelum ada diet ketogenik, sebelum ada diet karbo, tinggi lemak, sudah ada yang namanya orang zaman dulu berpuasa. Dan ke dokter purba zaman dahulu seperti Hippocrates, Socrates dan sebagainya, mereka juga mengatakan bahwasanya puasa is the best medicine. Fasting is the best medicine. Ya tentu dalam bahasa Latin ya. Bahwasanya puasa adalah kepengobatan yang paling baik ya. Jadi dia puasa ini dikatakan kalau menurut orang Jepang namanya Hiromi Shimi atau siapa ya? Dia punya buku namanya enzimologi ya, enzimologi. Dia mengatakan bahwasanya tubuh kita ini ada semacam, katakanlah mempunyai enzim sebanyak 1 juta. Sebanyak 1 juta. 1 juta ini mulai kecil sudah dipakai satu persatu, dipakai untuk mereteli misalnya karbohidrat, mempreteli protein ya. Jadi makanan daging-daging diproteli dengan enzim ini sedikit demi sedikit sampai nanti pada usia tertentu enzim yang berjumlah 1 juta ini setelah lambat laun akan hilang sedikit demi sedikit sehingga kapasitasnya hilang, sehingga terjadilah ketidakmampuan tubuh untuk memetabolisme, memanfaatkan gula, protein maupun lemak yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Sehingga semakin banyak orang makan di awal-awal kehidupannya, maka enzimnya akan cepat habis, semakin melemah dan pada usia tertentu muncullah penyakit-penyakit akibat ketidakmampuan tubuh metabolisme memanfaatkan gula, sehingga terjadilah gulanya naik, terjadi diabetes, terjadi protein tinggi dan sebagainya, atau penyakit-penyakit istilahnya kalau orang kedokteran mengatakan penyakit degeneratif, penyakit karena usia tua, mengalami penuaan dini. Nah, di bidang kedokteran ada istilah namanya gerontologi penyakit dalam. Itu mempelajari tentang proses penuaan pada tubuh ya. Dan ternyata memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh filsuf-filsuf zaman dahulu, bahwasanya penuaan itu sering terjadi dipercepat oleh karena terlalu banyak makan. Banyak makan. Jadi penuaan itu akan sering cepat dipercepat. Orang mestinya umur 40 tahun itu masih wajahnya segar seperti Ustadz Naim semuanya hari ini gitu. Tapi sekarang umur 40 tahun sudah mulai banyak keriput, loyo ya, capek, mudah lelah, lesu. Itu karena salah satu penyebabnya banyak makan. Karena itu muncullah istilah fasting, puasa. Orang harus banyak puasa mulai dari usia muda. Untuk apa? Untuk menghemat enzimnya itu. Insyaallah. Sehingga dengan demikian pada orang yang suka berpuasa, apalagi puasa itu intermittent, macam-macam modelnya intermittent ya, ada yang 26 model, nanti kita perjelas. Itu akan membuat tubuh ini akan lebih muda daripada usia sesungguhnya. Dan terbukti memang. Beberapa peneliti mencoba membuat dirinya eksperimen. Dia tidak makan apapun kecuali pisang. Ada itu. Tidak makan apapun kecuali pisang. Ada orang gitu ya. Tidak makan apapun kecuali makan sedikit dan sebagainya. Ternyata dia mempunyai kemampuan kekuatan yang lebih daripada orang-orang seusianya. Ya. Begitu dengan percobaan. Tikus atau cacing jenis tertentu ketika diperkecil makanannya, disedikitkan, itu kemudian dia mengalami umur yang lebih panjang. Justru malah umurnya lebih panjang. Jadi mereka kutikus dan jenis-jenis cacing dan jenis-jenis lalat itu dikurangi intake makanannya,
di stop kemudian dimunculkan lagi, kemudian stop tidak makan kemudian munculkan lagi, dibuat starving, kelaparan dalam satu fase tertentu terjadi, dia lebih panjang daripada tikus ataupun lalat ataupun cacing tertentu yang makan sesuai dengan makan ad libitum, namanya sakarpi, sesukanya. Itu ternyata lebih panjang tikus atau hewan coba yang kadang dibuat kelaparan, kadang makan seperti biasa, kadang sehari dibuat kelaparan, demikian. Mohon maaf, itu dalam bentuk binatang ya Pak? Itu dalam bentuk binatang, dan itu bisa kita tarik ke dalam metabolisme manusia tentu saja. Ya, kalau binatang yang kecil-kecil ya bentuk-bentuk non vertebrate atau vertebrate seperti tikus saja bisa seperti itu, berarti pada manusia bisa ditarik, kita tarik kesimpulan bisa terjadi. Lebih mungkin. Ya, dan memang secara pengalaman empiris kita tahu ya, orang-orang di Jawa, orang-orang di desa yang mereka ini makan ala kadarnya, tidak tentu, ada dan makanan tidak macam-macam kayak di kota. Ya, di kota Anda ketemu hamburger, ketemu sosis bakar, ketemu cilok dan lain sebagainya. Itu di desa mereka makan kadang cuma umbi-umbian, dimakan dibakar, dan itu orang-orangnya lebih panjang umur 90, lebih seger, tidak ada yang stroke dan sebagainya. Adapun orang di sini di perkotaan yang makanannya komplit semacam itu justru muncul penyakit-penyakit yang kita katakan degeneratif, stroke, hipertensi, blood drug, ngamuan dan sebagainya. Jadi secara subjektif bisa saya katakan bahwasanya model diet yang paling natural dan paling efisien dilakukan ribuan tahun dan hasilnya adalah diet intermittent fasting atau puasa berkala. Nah, demikian. Masya Allah. Bahkan ada ulama tuh bilang banyak makan tuh malah jadi penyakit hati juga, dokter. Wah, penyakit fisik. Gitu. Wah. Jadi penyakit hati juga. Baiklah, bagi Dangsan RGM yang ingin bergabung berkonsultasi di sore hari ini, silahkan bisa mengirimkan pesan WhatsApp berupa pertanyaan melalui nomor 0812 22200937. Kita lanjut nggih dokter nggih. Di sini sudah ada 3 penanya dokter. Saya bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah terjawab juga tadi di sebelumnya. Assalamualaikum dokter, mau tanya bagaimana pola diet sehat menurut Islam dan tidak mengganggu lambung kita? Karena kebanyakan diet pasti berdampak pada lambung. Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Iya. Jadi diet yang kalau kita ngomong tadi sesuai Islam tadi ya. Ya. Kalau sekilas saya pernah, walaupun tentu saja mungkin ahlinya lebih paham terkait penafsiran hadis ini ya, tapi saya pernah mendengar istilah Nabi itu pernah saya nggak tahu redaksi pasnya, tapi dikatakan jika telah hadir asya, hidangan makan malam, sementara kumandang sholat maghrib dikumandangkan, maka hendaklah seseorang itu didahulukan asyaknya ini, hidangannya ini, sebelum matahari terbenam, sholat maghrib tadi. Sholat maghrib. Nah, mungkin hadis itu biasanya dipakai untuk orang jangan mikiri makanan sebelum sholat untuk menjaga kekhusyukan dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwasanya ini hal yang menarik ya, walaupun mungkin ini sangat jauh dari kebenaran ya, karena ini masih mereka-reka. Cuman saya pikir berarti zaman dahulu orang makan malam itu di waktu sebelum maghrib. Jadi orang makan itu kebanyakan di waktu matahari masih terang, masih ada gitu ya. Dan orang mungkin kenapa dari situ? Karena di situ dikatakan jika makanan dihidangkan, berarti orang zaman dulu makan malamnya itu kira-kira di waktu sekitaran maghrib gitu. Kalau tidak sebelum maghrib ya setelah sholat maghrib gitu ya, sholat malam asyaknya, hidangannya ini. Dan saya pikir itu juga masuk akal juga ya, kalau orang zaman itu makannya itu tidak terlalu malam ya. Karena kalau terlalu malam, katakannya jam 10, jam 11 malam, tentu tidak memungkinkan, karena di sana orang zaman dulu orang itu
penerangannya pakai lilin ya, pakai api ya. Jadi mereka zaman dulu memasak waktu malam itu di waktu kira-kira maghrib gitu, matahari masih kelihatan tuh. Nah, kalau hari ini kita lihat orang-orang ini makan malamnya itu jam berapa Ustaz Naim biasanya? Jam 9. Jam 10, jam 12 sambil nonton bola. Nah, itu setelah makan baru bisa tidur orang zaman hari ini. Ya kebanyakan loh ya. Orang zaman hari ini karena mungkin penerangan sudah sedemikian enaknya ya, sehingga makan malam itu dilakukan di malam, mundur waktunya ya. Apa yang terjadi? Maka terjadilah yang namanya makanan ini kemudian akan, kalau kita lihat anatominya, bentuk tubuh lambung manusia itu kan seperti gelas gitu ya, seperti gelas. Jadi kalau misalnya gelas ini kita rebahkan, maka itu tumpah itu ya, isinya gelasnya. Nah, sama dengan itu. Kalau seseorang itu makan di waktu malam, bahkan tidak bisa tidur kalau tidak makan dulu, apa yang terjadi? Maka makanan yang ada di lambung itu akan tumpah ke kerongkongan. Nah, ke esofagus namanya, ke yang letaknya di belakang paru-paru, di dada. Sehingga mungkin pada awal-awal masih muda, mungkin klep lambung ini masih kuat ya, sehingga asam lambung atau makanan nggak akan tumpah ke kerongkongan di dada ini. Tapi bayangkan itu kalau berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun, kebiasaan semacam itu, maka yang namanya klep lambung ini dalam makan juga capek ya. Akhirnya muncullah pada suatu malam klep lambung ini akan terbuka sehingga akan bocor asam lambung naik ke dada. Nah, ini akan menimbulkan gejala-gejala yang namanya heartburn. Dada rasanya panas, rasanya ampek. Nah, ini kita sering, kalau para dokter biasanya sering mendapati orang-orang ini mengeluh dengan keluhan dada terbakar, dada ampek, kemudian tenggorokan rasa terbakar dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai reflux esofagitis. Ya, ini esofagusnya atau kerongkongannya ini rasa terbakar karena adanya asam lambung. Bayangkan, asam lambung itu seperti asam air aki, asam HCl. Itu lambung bisa menahan air aki ini karena dia punya komposisi dinding yang sangat kuat. Tidak dengan esofagus, kerongkongan. Sehingga terjadilah yang namanya kerongkongan jadi bocor. Begitu kan asam lambung jadi blenyek gitu ya, jadi luka gitu ya, sehingga terasa panas ya. Kalau terus-terusan maka muncul yang namanya reflux esofagitis itu tadi ya. Sehingga orang ini akan mengalami rasa badan sakit semua, rasa tidak nyaman di bangun tidur, badan sakit semua, kemudian lemes, lesu dan sebagainya. Dikatakan bukan lambung tapi karena esofagusnya yang bermasalah. Itu salah satu cara diet yang saya lihat cukup bagus untuk kita adopsi adalah hendaknya kita jangan makan setelah, katakanlah kalau ukuran saya nasihati ke pasien, setelah sholat isya jangan lagi makan malam. Setelah, karena apa? Karena untuk bisa kosong, lambung kosong itu perlu paling nggak 2 jam. 2 jam. Nah, berarti kalau misalnya isya itu jam 8, maka Anda setelah sholat isya atau begitu sholat isya makan, maka baru boleh tidur lagi jam 10, jam 11. Jam 11. Itu karena apa? Karena lambung sudah kosong. Masya Allah. Itu satu aja ya dari bagaimana menurut Islam. Tentu penafsirannya mungkin bisa salah mungkin tapi pemikirannya seperti itu. Berarti memang tidak cocok, dan memang orang yang makan malam terlalu malam itu akan dipupuk akan ditumpuk sebagai lemak. Kalau kita makan malam atau makan pagi di jam segini itu masih bisa kita gunakan untuk sholat, untuk badminton, untuk futsal. Tapi kalau makan di waktu malam tentu ditumpuk menjadi lemak. Nah, kemudian dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Dokter Oski. Bagaimanakah diet untuk wanita di atas 50 tahun, berat badannya 80 kiloan, dan gula darah tanpa puasanya 440, dokter? Oh, tinggi berarti ya? Tinggi. Gula darah tanpa puasa tadi? 440. Tanpa puasa? Iya, tanpa puasa. Diet yang paling bagus. Kalau saya sarankan ya, ibu ini supaya yang pertama tentu saja karena ini seorang penderita diabetes ini ya. Nah, ini ya,
penderita diabetes. Dietnya bagaimana? Tentu saja biasanya kalau beliau dari dokter itu akan diberikan obat-obatan penurun tekanan, penurun kadar gula darah tentu saja ya. Apakah itu glibenclamid, apakah metformin, apakah akarbus dan sebagainya. Sebelum makan diminum atau setelah makan diminum. Itu untuk menurunkan gula darah. Kemudian dietnya yang bagaimana? Kalau saya sarankan dietnya adalah kurangi frekuensi makan, Bu. Ya, katakanlah 3 kali sehari sekarang menjadi 2 kali sehari. Nah, dan ini cocok juga dengan yang tadi. Sebenarnya tidak harus seorang penderita diabetes, mungkin kita juga perlu diet yang semacam ini, yakni 2 kali sehari sana. Kapan itu? Yakni makan pagi ini jangan terlalu pagi, tapi ya sekitar jam 9, jam 10 gitu. Dan kemudian makan sore kita gabung dengan malam, yakni waktu maghrib atau sebelum maghrib. Ya, ini jadi ini akan mengurangi beban dari kadar gula darah yang ibu makan ya. Jadi kalau biasanya 3 kali sehari, dan biasanya dokter juga akan memberikan nasihat, Bu, makannya 3 kali sehari, minum obatnya 3 kali sehari sebelum makan. Kalau kita bisa mengurangi porsi makan menjadi 2 kali sehari, maka minuman obat pun juga 2 kali sehari ya. Sehingga ini bisa menghilangkan beban dari insulin, hormon yang masuk ke dalam, hormon yang keluar pada saat kita makan nasi atau glukosa. Kemudian jangan lupa Ibu, kalau dengan 400 itu biasanya refraktor terus 400, perlu diketahui apakah perlu dilakukan injeksi atau suntikan insulin. Ya, insulin ya. Jadi dengan insulin ini akan menurunkan gula darah. Ya, maka perlu diketahui, nanti perlu dibawa ke dokter atau dicek lagi apakah dengan makan dengan obat-obatan yang ada itu bisa menurunkan gula 2 jam setelah makan. Kalau belum bisa, maka mungkin saran saya dimasukkan suntikan insulin ya. Tapi kalaupun tidak pakai insulin, mungkin bisa digunakan obat-obatan herbal ya, medicine ya. Jadi herbal semacam, misalnya beberapa orang tidak mau pakai obat-obatan ini dan itu bisa digunakan ya herbal-herbal yang ada, misalnya daun kersen, daun seledri dan sebagainya ya, atau banyak makanan sayur, dan jangan terlalu banyak makan buah yang manis ya, tapi buah yang masih belum terlalu matang, pepaya yang mengkal gitu, atau pisang yang masih tidak terlalu manis ya. Itu mungkin caranya diet itu ya. Jadi coba kesimpulannya dibuat dari 3 kali menjadi 2 kali. Kemudian seandainya makan buah yang belum masak betul ya, misalnya pepaya yang masih mengkal tadi ya. Kemudian untuk gula-gulanya, sumber gula cari pakai pemanis buatan ya. Kalau boleh menyebut merek seperti Tropicana Slim dan sebagainya itu ada itu. Jadi ada pemanis tapi diganti pemanisnya oleh pemanis yang rendah kalori. Mungkin demikian. Terima kasih dokter jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dokter, ini terkait dengan olahraga dokter. Nah, bismillah dokter, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah ada jenis olahraga yang recommended untuk membentuk massa otot dalam rangka meningkatkan berat badan dokter, khususnya untuk ibu-ibu atau ummahat? Jazakumullah khairan. Untuk ibu-ibu olahraga ya. Coba diulangi pertanyaannya. Bismillah, assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah ada jenis olahraga yang recommended untuk membentuk massa otot dalam rangka meningkatkan dokter, meningkatkan berat badan khususnya untuk ibu-ibu, atau kalau memang diet ini ada kaitannya juga dengan olahraga gitu dokter? Iya, jadi untuk menambah berat badan itu biasanya pada seorang wanita itu lebih cenderung untuk meningkatnya itu peningkatan berat badan dengan penambahan lemak ya, penambahan lemak. Kalau otot itu biasanya pada laki-laki biasanya dia dominan. Jadi pada tubuh laki-laki dan perempuan memang beda Bu. Jadi pada perempuan itu lebih banyak massa lemaknya, sementara pada laki-laki itu pada ototnya lebih banyak lebih berat ototnya daripada
lemaknya. Nah, kalau kemudian ditanyakan olahraga apa yang bisa meningkatkan massa otot, tentu kita katakan kalau pada wanita itu sesuatu yang bisa menambah massa otot itu semacam kalau di rumah ya, mungkin bisa menggunakan sepeda statis ya. Nah, yang tidak bisa kemana-mana itu ya. Sepeda statis itu cukup kuat untuk menambah massa otot, apalagi kalau bebannya ditambahi. Ya, jadi jangan sepeda statis tapi tidak ada ringan. Iya ringan, tidak ada beban tapi harus bebannya ditambahi sehingga nanti massa otot di otot-otot paha di quadriceps di depan ini atau massa otot otot gastrocnemius di betis itu ataupun massa gluteus yang di bokong itu akan bertambah kuat, bertambah besar ya. Jadi ini bagus ya. Kalau ibu-ibu ini olahraga di rumahnya dengan menggunakan sepeda statis ya. Saya tidak menganjurkan sepeda di luar ya, karena tentu saja bagi seorang muslimah kalau sepedaan di luar rumah itu fitnahnya besar ya, terutama bagi Ustadz Naim. Kalau saya sudah enggak lah. Jadi mungkin beli sepeda statis ibu, ataupun kalau tidak ada sepeda statis, sepeda yang biasa tapi jagraknya itu. Tapi tentu saja dikasih beban ya. Dan itu bisa terjadi kalau ada sepeda statis ya. Jadi coba murah sekarang sepeda statis, paling 1.800.000 2 jutaan paling ya. Itu bisa untuk memperbesar massa otot yang ada di kaki ya. Nanti otot di pantatnya itu otot gluteus maximus akan membesar, otot di paha ini quadriceps juga akan membesar, dan otot di betis juga akan besar ya. Itu juga akan menambah massa otot ya. Kalau kemudian untuk otot yang ada di atas, di depan ini, di atas ini, misalnya otot pectoralis major yang ada di depan atau bicep atau tricep di tangan, itu saya lihat kurang signifikan untuk meningkatkan berat badan ya, kurang signifikan, kecuali dengan latihan keras ya. Seorang ibu-ibu latihan keras dan lebih keras daripada seorang laki-laki untuk memperbesar otot-otot di dada ya. Jadi kalau saya sarankan olahraga yang paling kuat, paling bagus untuk wanita itu sepeda statis. Kemudian pilihan kedua adalah, misalnya aman dari Vina, adalah berenang. Tentu saja berenangnya bukan berenang rekreasi ya, sekali seminggu, sekali sebulan jangan, tapi 2 kali seminggu ya, seperti Ustadz Naim ya, lari 2 hari sekali ya. Kalau kita fokus, kalau di rumah ada, di halaman belakang ada halaman luas, dikasih kolam renang mini atau beli karet-karet anak kecil itu kan, besar kan itu kolamnya, itu bisa dibuat untuk berenang ya. Dengan berenang itu akan memperkuat otot-otot itu di kaki, paha, di pantat, itu akan memperbesar. Kalau kita bisa 2-3 meter atau dari sini ke sana, dari sana ke sini, itu bisa memperbesar lagi. Kemudian yang ketiga lagi, dan ini yang paling murah dan paling mudah, jalan kaki cepat Ustadz Naim ibu ya. Jadi kalau ibu misalnya rumahnya katakanlah di Tanjung Rema, kemudian mau ke pasar Sekumpul, jalan kaki saja ya. Tapi jangan jalan kaki santai, jalan kaki cepat. Nah, itu akan cepat, setengah berlari gitu atau ya berlari enggak, jalan cepat juga enggak. Jadi jalan cepat ya, dari ke pasar berangkat paling sekitar berapa kilo itu, 2 kilo, berangkat 2 kilo, pulang 2 kilo. Itu akan memperbesar otot-otot yang ada di kaki dan akan menambah massa dari otot itu sendiri, sehingga berat badannya akan meningkat. Dan akan juga menurunkan istilahnya jaringan lemak yang ada di kaki itu. Demikian Ustadz Naim. Terima kasih dokter jawabannya. Ana bacakan pertanyaan terakhir dokter di kesempatan sore ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya wanita usia 30 tahun. Dokter izin bertanya, kalau telat makan ya, saya sering sakit kepala sebelah kanan sampai mual muntah. Ketika kambuh tidak pernah minum obat. Bagaimana cara mengatasi migrain sedangkan saya ingin mengatur pola makan tadi dokter, tapi malah justru kena migrain gitu dokter. Perlu diklarifikasi, migrain ini dari diagnosa dari dokter atau perasaan ini migrain. Ya nanti perlu
cek ya Bu ya. Jadi apakah memang dari dokter mendiagnosa ini migrain atau bukan migrain ya. Kadang-kadang macam-macam ya penyebab sakit kepala. Ada cluster, ada ini dan itu, ada tension headache dan sebagainya. Kalau Ibu merasa ada keluhan telat makan dan sebagainya, itu mungkin sebetulnya adalah lambung, serangan gastritis akut. Jadi serangan lambung ya. Karena tadi sudah dikatakan sering telat makan, kemudian kepala berdenyut dan sebagainya. Sebetulnya yang terjadi adalah ibu menderita sakit lambung. Kalau tebakan saya, kemungkinan ibu ini suka sambel, suka yang pedas-pedas ya. Hampir 80-90% itu orang yang kena ini serangan nyeri kepala dan sebagainya itu senang sambel ya. Jadi coba dikurangi pedasnya Bu ya. Oh enggak, kadang-kadang pasien menyatakan demikian. Oh enggak, saya enggak pedas kok, cuman lombok 5. Lombok 5. Jadi kadang-kadang pedas menurut beberapa orang itu 10 lombok itu baru pedas. Kalau lombok 5, lombok 2 itu enggak pedas. Nah, itu sama saja ya. Lambung enggak peduli itu lombok 5, lombok 1. Itu kalau sudah kena kulit, yang namanya lombok kena kulit, itu pasti akan melonjot, langsung akan merah itu ya. Itu bayangkan kalau kena di lambung ya. Itu bayangkan kalau setiap hari. Bayangkan lagi setelah bertahun-tahun tentu terjadilah radang lambung yang sangat akut tadi ya. Jadi bagaimana cara diet yang paling tepat? Nomor 1 adalah stop lomboknya ya. Boleh nyambel tapi jangan ada lomboknya. Nah ya, itu 1. Jadi sambelnya mungkin cuma tomat sama bukan sambel. Sambel dan sebagainya, tapi jangan ada tomat, bawang apa-apa, tapi jangan ada lomboknya. 1. Kemudian kedua, kopi Bu, barangkali Ibu ngopi, itu stop ya. Apalagi beberapa orang ini kadang-kala kopi itu diseruput sedikit demi sedikit, dari jam 7 pagi diseruput sampai jam 11 siang itu baru habis. Nah ini kalau mau ngopi, kopi itu panas panas enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dingin, dia akan menyerang lambung. Oh gitu Dokter. Iya, apalagi dikasih es, apalagi dikasih susu. Oh. Jadi Vietnam kopi dan sebagainya ya. Seperti yang ada di mana itu, di kafe-kafe terkenal itu ya. Itu justru akan cepat sekali memicu terjadinya lambung. Ya. 2, jangan minum kopi Bu ya. Kemudian kalaupun minum kopi tentu saja sedikit saja, dosisnya encer saja dan harus panas-panas ya. Kemudian yang ketiga, ya ini yang paling banyak, itu adalah kebanyakan vetsin. Nah, kadang-kadang orang penderita lambung ini dia itu tidak bisa lepas dari yang namanya, mohon maaf menyebut merek ya, titik-titik mie ya, titik-titik super, titik-titik Indo ya, Indo titik-titik ya, konsumsi mie yang instan semacam itu. Nah itu kita lihat namanya micinnya itu banyak sekali ya. Kemudian bakso itu kalau kadang-kadang sudah bakso itu micinnya banyak, lomboknya ya, sambelnya itu pedasnya bahkan ya. Jadi tolong itu dikontrol sendiri bagaimana mengkonsumsi vetsin itu ya. Vetsin yang ada di penganan, yang camilan-camilan, yang gurih-gurih itu kadang-kadang vetsinnya banyak sekali. Apalagi kalau dikasih rasa balado ya, stik rasa balado, stik rasa keju ini, stik rasa jagung bakar ini dan itu biasanya micinnya bukan main. Itu coba dikurangi, di stop. Dan yang kemudian yang terakhir itu tadi. Jadi kalaupun kondisi lapar itu ya, misalnya puasa, itu jangan langsung minum es kolak, es teh. Kondisi puasa, kemudian biasanya orang-orang di sini langsung minum, padahal seger. Ya. Jadi es itu akan meningkatkan kerentanan lambung terhadap luka atau kopi dan sebagainya. Jadi kalau buka puasa, teh hangat atau apapun yang hangat ya. Jangan langsung minum es teh atau es sinom atau es boba dan sebagainya. Itu akan meningkatkan kerentanan terhadap. Kalau itu semua sudah dikurangi Bu, itu biasanya migrain akan berkurang dengan sendirinya. Migrain karena lambung tadi ya. Migrain karena lambung. Dan kebanyakan migrain memang bisa hilang dengan perubahan pola makan. Ya, perubahan pola makan diatur, makan jangan terlalu banyak, tuh juga jangan terlalu sedikit. Nah, gitu. Justru dengan mengatur pola makan tadi Dokter ya. Iya, Ustaz Naim. Jadi kebanyakan dari lambungnya itu ya. Terus dicek juga
betulkah ikra atau juga karena ini mata minus, ya itu juga bisa. Banyak Jadi, faktor tentunya. banyak faktor. Jadi dicek betul apakah betul itu migrain atau jangan-jangan karena mata minus atau jangan-jangan karena sinusitis ya. Jadi pilek yang tidak habis-habisan karena pilek yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya terjadi penimbunan cairan di hidung di sebelah kanan atau kiri atau di dahi, itu juga menimbulkan nyeri pada penderita sinusitis karena ingus yang tidak bisa keluar. Oke, dokter, jazakumullah khairan kesempatannya di hari ini. Iya, Mas. Semoga dari ilmu yang banyak tadi yang sudah disampaikan bisa kita ambil manfaatnya bersama, dokter. Terima kasih. Sekali lagi saya mewakili para pendengar di hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Siap. Baik, dan saya RGM, demikian jumpa kita dalam kegiatan Bina Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki tubuh yang sehat ya, sehingga kita bisa terus maksimal ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Iya, terima kasih dokter.